Shalom, kakak guru semuanya. Kami akan share di sini yang menjadi materi kita di kebaktian Minggu tanggal 2 Juni. 2 Juni itu kalau kita lihat di buku itu halaman 70 ya sampai 72. Oke. Kalau kita lihat di buku pedoman KKR, bahan Alkitab kita di tanggal 2 Juni itu diambil dari kitab Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Lalu bahan remaja itu ada dari kitab Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 35. Lalu tema, kalau kita lihat di buku pedoman, untuk balita dan anak kecil itu pengintai, sedangkan anak tanggung dan remaja itu strategi. Nah, ada ayat hafalan sekaligus invokasio kita dari kitab Amsal 24 ayat 5, firman Tuhan berkata, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Lalu lagu tema, itu ada lagu Yesus itulah satu-satunya, tanganku kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, bersiap terus sampai Tuhan datang. Lalu ada kitab Neden nomor 335, Tuhanku singatur kencah. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu dari kitab Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Silakan Kak Mel, bisa dibantu ya? Oke, Kak Pendeta. Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, Di- ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ya, terima kasih Kak Mel. Sekarang Lukas 14 ayat 28 sampai 35, ini bacaan remaja kepada Kakak Nande Onika, bisa dibantu ya Kak? Lukas 14 ayat 28 sampai 35. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, terima kasih kepada Kakak Nande Onike.
Sekarang kita masuk di penjelasan bacaan Alkitab, Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Ya, pertama itu guru KKR yang kami kasihi. Teks kita ini menceritakan tentang kisah perjalanan bangsa Israel saat akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tentunya bangsa Israel harus lebih dulu mempersiapkan diri, karena tanah Kanaan itu bukan tanah kosong yang akan mereka masuki, tapi sudah terlebih dahulu dihuni oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang mereka sembah. Jadi mereka harus lebih dahulu menaklukkan mereka, supaya mereka betul-betul nanti bisa tinggal dengan tenang dan nyaman di tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, ketika mereka tiba di perbatasan, jadi mereka tidak langsung-langsung saja masuk kan begitu ya. Tapi bagaimana Musa pada saat itu memerintahkan perwakilan tiap suku untuk mengutus orang-orang terbaik menjadi pengintai. Salah satunya seperti yang kita ketahui yang sangat terkenal adalah Yosua bin Nun yang nantinya ini akan menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan dan melanjutkan kepemimpinan Musa untuk bangsa Israel. Nah, kita lihat tadi kakak guru semuanya, apa yang menjadi tugas para pengintai? Ya, di situ dijelaskan bahwa mereka harus naik ke pegunungan di tanah Negeb, lalu mereka harus melihat dan memperhatikan Kanaan. Dan ada poin-poin yang disampaikan Musa pada saat itu, apa saja yang mereka harus perhatikan. Ini dia, apa saja yang ada di sana dan bagaimana kondisinya. Apakah bangsa di sana kuat atau lemah? Apakah jumlahnya sedikit atau banyak? Apakah keadaan negerinya baik atau buruk? Apakah kotanya didiami di wilayah terbuka atau berkubu? Apakah keadaan tanahnya gemuk atau kurus? Apakah ada pepohonan yang tumbuh atau tidak? Jadi kalau kita lihat sangat detail ya, Musa memerintahkan para pengintai untuk betul-betul ya memperhatikan bagaimana situasi kondisi dari tanah Kanaan yang mereka akan masuki. Jadi semua dari segala aspek ya, baik orangnya, baik kondisi tanahnya, lalu kondisi kota-kotanya, kan gitu ya. Jadi betul-betul secara holistik Musa mengajak para pengintai untuk memperhatikan kota ataupun tanah Kanaan tersebut. Tambah dari itu, kita lihat bagaimana Musa juga mengajak para pengintai yang pada saat itu ini bukan tugas yang gampang ya, karena mereka akan masuk ke tanah asing kan gitu, yang bisa saja satu waktu akan membunuh 12 pengintai ini. Oleh karena itu, Musa mengajak mereka untuk menambahkan hati mereka sepanjang pengintaian dilakukan. Lalu tambah dari itu, Musa juga mempersiapkan mereka untuk membawa hasil ya dalam artian untuk persiapan mereka untuk bekal mereka sepanjang mereka melakukan pengintaian sebab mereka harus mendiami tanah Negeb pada saat itu kurang lebih 40 hari lamanya. Jadi dalam hal itu mereka membawa anggur, delima, dan buah ara. Nah, kita bisa lihat juga di sini bagaimana dengan mengirim para pengintai, Musa belajar ya, Musa belajar mengenal tanah Kanaan sebagai persiapan mengatur rencana ataupun strategi mengalahkan bangsa Kanaan agar apa yang menjadi rancangan Tuhan atas bangsanya Israel bahwa tanah Kanaan itu adalah sebagai tanah perjanjian untuk mereka boleh tinggali dan terus nanti mereka bertambah banyak kan begitu ya di tanah Kanaan. Selanjutnya nanti kita baca terus kitab Taurat di Alkitab kita. Nah, bangsa Israel percaya kepada Tuhan, pasti menolong untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Ya, bangsa Israel pun harus tetap punya persiapan diri kan gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas percaya, tapi ada usaha yang mereka lakukan dan kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel itu menjadi bangsa yang cerdik ya. Jadi tidak serta-merta langsung melawan, langsung menyerang, langsung masuk, tapi mereka punya strategi mengirim pengintai terlebih dahulu. Lalu dari sini kita bisa lihat juga bagaimana bahwa bangsa Israel itu punya orang-orang yang berani. Kan gitu ya. Seperti kami bilang tadi ini bukan misi yang mudah, tapi ada dari 12 suku setiap utusan-utusan yang betul-betul menjadi orang-orang pilihan. Dan tambah dari itu, seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa ya mereka percaya kepada Tuhan. Karena ini mereka jalankan dengan penuh
strategi, penuh dengan perencanaan, maka mereka yakin dan percaya Tuhan di pihak mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka untuk bisa masuk tanah Kanaan seperti perintah Tuhan kepada mereka, dan mereka sangat-sangat yakin Tuhan pasti turun tangan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini, ya teks ini kakak guru semuanya, bahwa untuk mencapai suatu harapan atau target ya dalam kehidupan kita, kita memerlukan perencanaan yang baik. Ya, kita perlu strategi. Ya, strategi itu membuat kita tahu dengan jelas apa tujuan, bagaimana mengatur langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapainya. Contohnya ya, jika kita punya cita-cita untuk menjadi pemenang dalam sebuah lomba yang kita ikuti, maka kita butuh strategi, kan gitu. Kita butuh persiapan. Bagaimana caranya? Pasti awalnya dengan kita mempelajari materi yang akan diberikan kepada kita berlatih soal-soal, menjaga kesehatan fisik kita juga itu penting, bahkan kesiapan mental kan gitu ya. Dan yang paling utama kita juga tidak lupa pasti berdoa, percaya akan kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan ini sama seperti yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Ya, mereka itu menjadi bangsa yang cerdik, mereka mengatur strategi, berani dengan segala resiko dan percaya kepada Tuhan. Dan harapan demikianlah juga kita semua, terkhususnya kakak-kakak guru KKR semua. Maka dalam segala hal kita pun harus seperti pengintai yang punya strategi dan persiapan menghadapi tantangan. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran. Ya, untuk kelas balita dan anak kecil yang temanya itu adalah pengintai. Nah, kami mengajak, ini ada kami lihat kakak Mama Onike dan Emma ya, sebagai pembawa firman, kami mengajak, agak repot sedikit ya, untuk pembawa firman di kelas balita dan anak kecil ini, setelah membaca teks ya, bahan Alkitab kita mau ajak anak-anak kita bermain peran. Nanti itu bisa kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 4 sampai, sebenarnya bukan sampai 15 sebenarnya ini ya, bukan 5 ya, sampai 15, itu nama-nama 12 orang, kan gitu, yang menjadi pengintai, mewakili dari 12 suku Israel. Mereka inilah yang menjadi pengintai, kan gitu. Maka kami mengharapkan kakak guru itu boleh menuliskan ya 12 nama pengintai ini sekaligus sukunya di sebuah karton ya. Karton boleh atau di manalah nanti yang kamu rasa lebih gampang yang ada diikat gitu ya, pengikatnya. Lalu setelah itu panggil 12 anak, ya mereka kita ajak bermain peran untuk menjadi 12 pengintai ini, kan gitu. Nah, tambah dari itu, lengkapi anak-anak kita dengan teropong. Jadi, teropongnya bisa aja dengan pakai kertas HPS ya. Sama seperti eh, nama-nama tadi, bisa pakai kertas-kertas HPS begitu ya. Teropong ini nggak 12 juga nggak masalah sebenarnya, tapi taulah anak-anak ya, kalau temannya punya, dia juga harus punya. Jadi nggak apa-apa, kita lengkapi aja 12 teropong. Nah, setelah itu guru KKR itu berperan sebagai Musa, lalu anak-anak yang lain yang tidak dipanggil yang 12 orang itu menjadi bangsa Kanaan. Lalu setelah itu kakak guru yang berperan sebagai Musa memberikan tugas. Ya, bacakan apa saja yang harus mereka perhatikan. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kondisi daerah itu, apakah orang-orangnya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak gitu ya. Nanti dengan bahasa mereka lah ya, anak balita dan anak kecil, kamu kasih tugas, itu tugas mereka, lalu mereka seperti pengintai ya, seperti pengintai mengendap-endap, jadi ajarin nanti kan, mereka mengendap-endap sampai disebut itu tempatnya seperti kita bilang tadi pegunungan Negeb, Horeb kan gitu ya. Lalu setelah itu ya sambil mengendap-endap mereka pakai teropongnya kan gitu. Melihat kondisi teman-temannya yang berperan sebagai bangsa Kanaan tadi, setelah itu mereka sudah tahu bagaimana kondisinya, mereka jumpai Musa, dalam hal ini kakak guru, lalu melapor apa yang mereka lihat, kan gitu ya, sesuai dengan teks kita. Nah, setelah itu, ajak anak-anak untuk bertepuk tangan, berterima kasih atas apa yang sudah mereka lakukan, dan suruh duduk lagi, semuanya dengan rapi. Nah, setelah itu kakak guru bisa menjelaskan sedikit dengan apa yang mereka lakukan tadi, begitulah yang dilakukan bangsa Israel 2000 lebih tahun yang lalu ya bersama dengan Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan kan gitu ya. Jadi boleh nanti pakai bahasa yang sesuai dengan kelas masing-masing.
bahwa apa ini maksudnya teks kita ini mengajak bahwa kita pasti punya cita-cita, pasti punya harapan dalam kehidupan kita, kan gitu ya. Oleh karena itu perlu rencana, perlu langkah-langkah gitu, perlu persiapan diri, harus dicek dan recheck semuanya. Dalam kita sekolah contohnya harus ada persiapan kan gitu ya, seperti yang dilakukan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengintai dulu kan gitu, melihat-lihat dulu. Jadi di kehidupan kita juga anak-anak kecil dan balita juga begitu ya. Kalau sekolah itu nggak serta-merta langsung bisa jadi pintar, langsung jadi ranking kelas misalnya. Kalau ikut lomba nyanyi misalnya atau lomba nari atau lomba apapun itu nggak bisa langsung serta-merta langsung jadi juara saja, tapi harus ada latihan, harus ada persiapan, dan yang paling utama seperti bangsa Israel tadi, dia berdoa kepada Tuhan, dia yakin dan percaya Tuhan akan menolong dia. Lalu setelah itu, setelah penjelasan, tutup dengan doa bersama. Nah, sekarang anak tanggung dan remaja. Nah, untuk anak tanggung dan remaja, ini bisa nanti kakak guru siapkan karton ya, biar dan ditempelkan mungkin lebih kelihatan semuanya. Setelah itu, mungkin apa ya, tidak semua kartonnya ya, mungkin dibagi bagi berapa kartonnya, tapi ditempel. Lalu setelah itu kita ajak adik-adik kita bermain tic-tac-toe ya. Jadi ini permainan sederhana, ini ya, ini dia. Kami rasa kita semua sudah pernah memainkannya. Memang permainan yang cukup sederhana, tapi butuh strategi kan gitu ya. Maka beri kesempatan mungkin sekitar 3 kali termin lah ya, anak-anak tanggung atau remaja kita untuk menjadi lawan kan gitu ya satu sama lain. Setelah itu pemenangnya diberikan apresiasi, terserah kakak guru apakah tepuk tangan atau ada dikasih coklat dan sebagainya, silahkan kan gitu ya. Lalu setelah itu ajak adik-adik kita atau anak-anak kita untuk mengungkapkan pendapatnya setelah permainan itu, apa hal yang dapat mereka ambil dari permainan ini. Nah, pasti jawabannya macam ya, tapi kita arahkan sesuai dengan tema mereka tentang strategi, bahwa dalam setiap melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah target, termasuk seperti tic-tac-toe tadi, kita membutuhkan strategi. Ya, nggak bisa, ibaratnya begini, walaupun ini simpel sederhana, nggak bisa hanya XO begitu aja nggak bisa, tapi harus mikir kita kan gitu ya, di mana mau kita tempatkan supaya lawan kita ini nggak berhasil kan gitu. Itu yang kita jelaskan kepada adik-adik kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, nggak cukup hanya kerja keras gitu, nggak cukup hanya mengharapkan keberuntungan, tapi memang harus ada usaha gitu, dan usaha itu juga harus ada perencanaan. Nanti ini kita kaitkan dengan kitab Lukas 14 sebagai bahan bacaan remaja ya. Nah, dalam hal ini kita belajar dari Musa dan bangsa Israel seperti teks kita tadi, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, kalaupun itu sekalipun itu adalah tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka, tapi juga itu tidak membuat mereka ya terima bersih gitu ya. Tapi bagaimana mereka punya usaha, punya cara terlebih dahulu karena mereka tahu ada tantangan di situ, mereka terlebih dahulu mengirim pengintai untuk masuk mempelajari situasi dan kondisi tanah Kanaan sehingga akhirnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, seperti dijelaskan juga tadi di bacaan remaja, Lukas 14 ayat 28 sampai 35, bagaimana teks ini menceritakan Yesus memberikan pengajaran bagi setiap pengikutnya, termasuk kita berarti ya, bahwa dalam hal mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan, khususnya kita orang-orang yang beriman ya, mengikut Yesus harus mempersiapkan diri, menanggalkan hal yang tidak perlu dan fokus kepada tujuan. Setiap orang harus selalu membuat perencanaan dan strategi agar apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Target pun dan tujuan bisa tercapai. Ya, jadi sekalipun kita berjuang, jadi ditutup dengan ini untuk apa namanya anak-anak remaja dan anak tanggung kita, bahwa betul kita harus ada usaha, harus ada perencanaan, ya harus ada strategi, tapi yang paling utama yang jangan pernah dilupakan adalah selalu melibatkan Tuhan. Bahwa dalam setiap usaha yang kita kerjakan ataupun rencana yang kita buat, tetap harus serahkan kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah maha perencana, dia adalah maha tahu. Bahkan sebelum kita rancang pun, sebelum kita kerjakan pun, dia sudah tahu yang terbaik buat kita. Nah, untuk itu, andalkan Tuhan sambil terus kita bekerja dan berjuang. Ataupun seperti slogan yang sering disampaikan kepada kita, ora et labora ya, bekerja, berdoa, berdoa, bekerja, begitu seterusnya. Jadi, begitu yang bisa kami sampaikan, kakak guru semuanya, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Jujur.